Dalam perjalanan bangsa Indonesia, konflik, khususnya konflik Ambon dan Poso, merupakan lembaran kelam yang menyisakan banyak pelajaran bagi kita. Nah, baru-baru ini pernyataan mantan wakil presiden 2 periode Bapak Yusuf Kalla mengenai konsep syahid dalam konflik tersebut menjadi perdebatan. Pernyataan Pak Yusuf Kalla dianggap menodai agama, khususnya agama Kristen, sehingga banyak orang mengkritik beliau karena dianggap telah menyalahartikan ajaran agama, terutama agama Kristen. Akibatnya, Pak Yusuf Kalla kemudian berbondong-bondong dilaporkan kepada kepolisian karena dianggap telah menista agama Kristen. Namun jika kita melihatnya dari sudut pandang sosiologi agama, apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla sebenarnya bukanlah sedang membahas isi kitab suci, melainkan sedang memotret kenyataan pahit di lapangan. Bagaimana manusia menggunakan agama sebagai alasan untuk berperang. Mari kita membedah secara mendalam tentang pernyataan Pak Yusuf Kalla ini dalam perspektif sosiologi agama. Kita akan mengamati secara jujur dalam perspektif sosial apakah ini penistaan atau bukan. Kita akan membahasnya dalam logika sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Pertama, kita melihat dulu memahami alasan di balik pernyataan Pak Yusuf Kalla. Dalam ilmu sosiologi, ada seorang tokoh yang bernama Max Weber. Ia memperkenalkan sebuah metode yang dikenal dengan Verstehen, yang artinya memahami secara mendalam. Menurut Weber, bahwa jika kita ingin tahu mengapa seseorang melakukan sesuatu, kita tidak bisa melihatnya hanya pada aturan di buku saja, tetapi kita harus melihat apa yang ada di kepala orang tersebut pada saat ia sedang melakukan tindakan atau mengatakan sesuatu. Jika ketika Pak JK mengatakan bahwa kedua pihak, yaitu Islam dan Kristen, merasa sedang menjalankan syahid atau tugas suci, JK sedang memposisikan diri sebagai pengamat yang melihat isi kepala para pelaku perang pada saat itu di medan perang, khususnya di Ambon dan Poso. Secara teori agama, mungkin ajaran Kristen menekankan kasih, namun di tengah desiran peluru atau sabetan pedang, para pelaku merasa bahwa tindakan mereka diberkati oleh Tuhan. Sosiologi melihat tidak peduli apakah itu benar secara teologis. Sosiologi hanya peduli bahwa pelaku percaya itu benar. Nah, keyakinan subjektif itulah yang membuat seseorang berani mengangkat senjata, dan merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah tindakan suci dan itu dibenarkan oleh agama pada saat itu, walaupun mungkin itu bertentangan dengan ajaran yang sebenarnya, tetapi pada saat dalam keadaan di lapangan mereka sedang bertikai, maka mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu benar secara
agama. Lalu yang kedua, pernahkah kita melihat orang-orang dalam sebuah konser atau pertandingan bola yang tiba-tiba berteriak histeris dan melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan sendirian? Nah, sosiolog yang lain yaitu Emil Durkheim menyebut fenomena itu sebagai effervescensi kolektif. Dalam situasi konflik yang mencekam seperti Poso atau Ambon, tekanan massa itu sangat kuat, sehingga individu menjadi kehilangan jati dirinya dan melebur dalam kelompok. Dalam kondisi panas, apapun yang dilakukan kelompok dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Membunuh lawan tidak lagi dilihat sebagai sebuah kriminal, melainkan sebagai bentuk pembelaan terhadap komunitas moral, ya, atau gereja mereka, atau masjid mereka, atau agama mereka. Agama di sini menjadi alat pemberi semangat yang luar biasa kuat. Pak Yusuf Kalla menggambarkan fenomena di mana agama memberikan aura suci pada tindakan kekerasan, sehingga para pelakunya merasa tidak sedang berdosa, melainkan sedang berjuang untuk kebenaran, untuk jalan Tuhan. Yang ketiga, kita melihat hal tersebut dalam perspektif etika bertindak. Max Weber, ya, yang kita bicarakan sebelumnya, juga membedakan ada dua jenis etika dalam bertindak. Yang pertama, ada namanya etika keyakinan, yaitu orang yang teguh memegang aturan agama tanpa kompromi. Misalnya, cintailah musuhmu apapun kondisinya. Itu etika keyakinan. Tapi yang kedua, ada namanya etika tanggung jawab. Orang yang melihat kenyataan di lapangan dan memikirkan dampak dari tindakannya. Tuduhan penistaan terhadap Pak Yusuf Kalla mungkin datang dari mereka yang menggunakan etika keyakinan. Mereka membandingkan kata-kata Pak Yusuf Kalla dengan teks suci yang ada di dalam kitab suci. Misalnya, kalau di Alkitab ada Matius 5 ayat 44 tentang mengasihi musuh. Namun di sini Pak Yusuf Kalla sebagai tokoh perdamaian berbicara menggunakan etika tanggung jawab. Ia melihat realitas bahwa di medan perang nilai-nilai suci seringkali diputarbalikkan menjadi sebuah kepentingan kelompok. Pak Yusuf Kalla tidak sedang menafsirkan ayat, tapi ia sedang melaporkan bahwa di bumi manusia seringkali mengabaikan aturan langit atau aturan Tuhan demi bertahan hidup atau membalas dendam. Jadi ini adalah bentuk alamiah dari manusia, bahwa demi untuk bertahan hidup, demi untuk mempertahankan nyawanya, dia bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang mungkin itu bertentangan dengan agama, dan itu bisa jadi dianggap sebagai sebuah kebenaran dalam perspektif etika tanggung jawab. Selanjutnya, kita juga perlu membedakan antara agama yang dipahami oleh para pendeta atau ulama atau tokoh-tokoh yang terpelajar dengan agama yang dipahami oleh massa di tengah-tengah tekanan hidup. Kalau dalam sosiologi itu disebut sebagai religiositas massa. Agama para ahli bersifat murni, damai, dan penuh dengan filosofi. Namun religiositas massa seringkali bercampur dengan emosi
kemarahan, dan keinginan untuk menang. Dalam suasana perang, pikiran orang seringkali dikosongkan oleh rasa takut. Mereka menjadi mesin yang digerakkan oleh janji-janji spiritual atau rasa setia kawan yang dibungkus oleh label agama. Mereka yang mengkritik Pak JK mungkin benar soal isi ajaran Kristen yang murni, bahwa di dalam kekristenan tidak ada ajaran kekerasan, tidak ada yang membenarkan pembunuhan. Tapi JK juga benar bahwa di tangan masa yang sedang marah, ajaran kasih bisa berubah menjadi seruan untuk perang. Dan itu kadang-kadang ya tidak disadari, tapi itu secara sosiologis itu bisa membenarkan orang untuk bertindak dan melakukan apa saja, termasuk untuk membunuh, karena adanya legitimasi janji-janji spiritual yang kemudian didengungkan pada saat perang sedang terjadi. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari fakta yang sedang terjadi ini? Secara sosiologi, pernyataan Pak Yusuf Kalla sama sekali bukanlah penistaan agama. Mengapa? Karena Pak Yusuf Kalla tidak sedang menghakimi doktrin resmi gereja atau masjid atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Tetapi beliau sedang menjelaskan bagaimana simbol agama digunakan secara menyimpang oleh kelompok yang sedang bertikai. Sosiologi melihat agama itu sebagai sebuah fakta sosial. Artinya sesuatu yang nyata pengaruhnya di masyarakat. Meskipun terkadang praktiknya melenceng dari teori aslinya atau teks-teks suci yang ada dalam kitab suci. Di Poso dan Ambon, dorongan suci itu nyata dirasakan oleh para pelaku. Mereka merasa sedang berjuang di jalan Tuhan, terlepas dari apakah hal itu disetujui oleh para ahli teologi atau tidak. Yang jelas, dua kelompok yang bertikai merasa sedang berjuang di jalan Tuhan. Itu artinya bahwa disinilah kemudian ajaran agama itu menjelma menjadi sebuah kekerasan, walaupun sebenarnya dalam teks aslinya, dalam ajaran sesungguhnya tidak terjadi seperti itu. Nah, memahami penjelasan Pak Yusuf Kalla berarti kita belajar untuk berani melihat sisi gelap dari pengorganisasian massa atas nama agama. Ini adalah langkah awal untuk rekonsiliasi, mengakui bahwa manusia bisa berbuat salah atas nama hal yang paling suci sekalipun. Dengan memahami kenyataan sosial ini, kita bisa lebih waspada agar di masa depan agama tidak lagi dijadikan alat pembenaran untuk melukai sesama manusia. Saya pikir itu penjelasan saya dalam perspektif sosiologi tentang apa yang sedang dialami atau sedang dilakukan atau yang pernah dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla dan sedang dipersoalkan oleh beberapa teman kelompok komunitas Kristen. Semoga ini bisa membantu kita untuk memahami apa yang sedang terjadi sehingga kita lebih bijak di dalam melangkah untuk bertindak lebih jauh. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di Logika Sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata.